warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selena Novianti, mahasiswi dari Stikes Bakti Mandalo Sada Selawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi model dokumentasi penyelesaian masalah farmasi klinik. Nah, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari farmasi klinik. Nah, di dalam materi model dokumentasi penyelesaian masalah farmasi klinik dibagi menjadi 3, yaitu ada rekam medis, ada terminologi dan medis singkatan, dan ada model dokumentasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rekam medis. Apa sih itu rekam medis? Di sini saya akan menjabarkan beberapa definisi rekam medis menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Permenkes nomor 269 garis miring Menteri Kesehatan garis miring per garis miring 3 dan garis miring 2008. Rekam medis ialah suatu berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta. Nah, yang kedua yaitu ada Huffman Eka. Rekam medis yakni sebuah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bila mana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya serta memuat informasi. Nah, yang ketiga menurut Hatta, rekam medis merupakan siapa, apa, mengapa, di mana, harapan, dan bagaimana pelayanan yang diperoleh selama pasien dirawat dan diobati. Nah, yang keempat yaitu menurut Dirjen Pelayanan Medis, rekam medis yaitu sebuah keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosis segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan rekam medis. Yang pertama yaitu sebagai administrasi, di mana berkas rekam medis memiliki nilai administrasi karena isinya menyangkut tentang tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis. Nah, yang kedua yaitu ada hukum, di mana berkas rekam medis memiliki nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Nah, yang ketiga yaitu ada keuangan, di mana berkas rekam medis memiliki nilai uang karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat dipergunakan dalam menghitung biaya pengobatan. Yang keempat yaitu ada penelitian, di mana berkas rekam medis memiliki nilai penelitian karena isinya data atau informasi yang dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Selanjutnya yaitu ada pendidikan, di mana berkas rekam medis memiliki nilai pendidikan karena isinya data atau informasi mengenai perkembangan dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Nah, yang terakhir yaitu ada dokumentasi, di mana berkas rekam medis memiliki nilai dokumentasi karena isinya sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban. Nah, apa sih itu terminologi? Terminologi merupakan bahasa atau istilah yang banyak digunakan pada saat berkomunikasi antar profesi kesehatan, baik pada saat berkomunikasi lisan maupun tulisan. Selain itu, dengan mengerti terminologi kesehatan, maka akan memudahkan dalam memberikan informasi kepada pasien. Nah, yang selanjutnya yaitu ada terminologi bidang kefarmasian. Nah, singkatan dan terminologi dalam bidang farmasi banyak digunakan dalam penulisan resep obat oleh dokter. Selain itu juga banyak digunakan pada penulisan leaflet obat dan pada prosedur penggunaan alat kesehatan maupun alat non-medis. Singkatan dalam bahasa resep dokter diklasifikasikan menjadi istilah yang berkaitan dengan aturan pakai, keterangan waktu pembuatan dan bentuk sediaan, serta keterangan tempat penggunaan obat dan istilah lainnya.
Bahasa Latin digunakan sebagai bahasa resep karena bahasa Latin merupakan bahasa yang tidak berkembang atau statis sehingga makna bahasanya tidak berubah oleh waktu serta bahasanya baku dan kaku sehingga bisa digunakan menjadi bahasa standar dalam resep secara global. Saya akan menyontohkan tentang terminologi dalam bidang kefarmasian. Misalkan suatu resep tersebut terdapat singkatan seperti MF yang artinya misfak yaitu campur dan buat, dan ada singkatan S3DD yang artinya yaitu signa trididie yang artinya digunakan 3 kali sehari. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada model dokumentasi. Model dokumentasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada SOR yaitu Search Oriented Record, di mana suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada sumber informasi. Yang selanjutnya yaitu ada POR yaitu Problem Oriented Record, di mana model ini memusatkan data tentang pasien dan didokumentasikan disusun menurut masalah pasien. Yang selanjutnya yaitu ada CBE yaitu Charting by Experience. Charting by Experience adalah sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Nah, yang terakhir yaitu ada sistem komputerisasi yaitu teknik pendokumentasian dengan komputerisasi adalah sistem komputer yang berperan dalam menyimpulkan, menyimpan proses, memberikan informasi yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan kebidanan, penelitian, dan pendidikan. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan materi yang kurang jelas. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.